Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya awali dengan pantun ya. Ntar saya ngomong pantun langsung pada nyawang cakep ini. Bilang cakep. Siap? Mulai ya. Nonton TV di kamar mandi. Membuat kerajinan dari kayu jati. Ini materi sekedar komedi. Perkataan saya jangan dimasukkan ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Ulay Muharam. Saya dari kelas 1 SMA. Saya asal Depok. Makanya itu bisa bahasa Indonesia. Oke. Jadi tema stand up komedi kali ini tuh tentang pendidikan. Kenapa saya milih pendidikan? Soalnya saya seorang pelajar. Beda kalau misalnya saya seorang ibu rumah tangga. Entah temanya jadi aib-aib para tetangga, suami beristri 3, kekerasan pada rumah tangga, udah beda. Makanya itu saya milih pendidikan sebagai tema stand up kali ini. Oke, tentang pendidikan. Ngomong-ngomong tentang pendidikan, saya pengen bahas dari pola pengajarannya dulu. Jadi pola pengajaran zaman dulu sama zaman sekarang itu beda. Kok bisa sih beda? Dari gurunya. Katanya kalau guru zaman dulu itu udah pada tua-tua, galak-galak lagi. Tapi mereka tuh gak berani untuk menuntut muridnya belajar terlalu keras. Soalnya ntar kalau keras-keras muridnya pada mabok. Jadi pas gurunya nyuruh itu ya, kau belajar. Jadi pada mabok. Makanya itu beda. Itu kalau guru zaman dulu. Beda. Tapi beda kalau guru di pesantren Jana Mulia. Cailah. Gurunya tuh masih pada muda-muda. Kayak Butika, Cailah Butika masih muda. Butika masih kayak anak SMA. Bu Eni masih umut-umut kayak anak SMP. Pak Eko masih kayak anak mati jompo. Maaf ya Pak Eko. Komedi Pak, komedi. Iya. Makanya itu zaman dulu sama zaman sekarang itu nggak bisa dibandingin. Dan pola pendidikannya juga harus ngikutin yang namanya perkembangan zaman. Ya nggak mungkin lah kita hidup di era zaman sekarang tapi masih kayak zaman dulu. Misalnya nih, pas pelajaran biologi, Bu Dewi ngasih tugas. Anak-anak besok bawa contoh tanaman obat ya. Kalau dulu nyari contoh tanaman obat tuh kayak kunyit, tengkoas, temulawak. Nyarinya tuh harus di seluk-beluk hutan, naik gunung, turun gunung, menyusuri sungai, nyasar. Enggak. Nyarinya tuh kayak di sawah, kayak di kebun, kayak gitu-gitu. Beda kalau sama anak zaman sekarang. Disuruh bawa tanaman obat, nyarinya di online shop. Jadi buka HP, Shopee. Probably pas promo 12 big sale, gratis ongkir lagi. Terus besoknya sekitar langsung check out. Besoknya nyampe, tok paket siap. Iya. Dan pemerintahan di Indonesia saat ini sedang menerapkan yang namanya pendidikan 18 karakter. Salah satu dari 18 karakter ya ini karakter rendah hati. Ada teman saya nih yang sangat menerapkan karakter rendah hati. Namanya tuh Angga. Orangnya tuh lucu. Makanya tuh dipanggil WK. Saking lucunya nama panjang tuh jadi WK. Terus pas suatu hari tuh pas pelajaran bahasa asing sama Neng Amni. Si Angga ini diberi pertanyaan sama Neng Amni pakai bahasa Inggris. Angga, tell me your best experience. Angga jawab, my best experience when I'm perform in front of my parents and make them proud of me. Wah, Angga kamu bisa jawab. Coba saya tes kamu satu kali lagi ya. Terus si Angga ditanya lagi sama Neng Amni, tapi pakai bahasa Cina sekarang.
你叫什么名字？ Terus Angga jawab, 我们的名字是 Angga Yunanda. Enggak, terus 我们的名字是 Angga. 你知道不知道吗？我是Hermione. Artinya tuh saya tuh ganteng banget. Iya. Terus Neng Ami takjub. Wah, Angga, kamu pinter banget. Pasti tadi malam kamu belajar plus salat tahajud. Enggak Neng, tadi itu cuma salah ngomong aja. Terus Neng Ami, loh enggak, kamu tuh pinter, kamu tuh hebat, kamu tuh benar. Enggak Neng, kebenaran hanya milik Allah semata. Cila Angga. Angga. Dah itu orang itu. Iya, terus ada juga nih siswa, kebiasaan siswa di sekolah itu juga sangat berpengaruh sama masa depannya. Jadi ada yang dulu nih, sering banget dihukum berdiri di depan kelas berjam-jam. EGD-nya jadi tentara, berdiri di depan kelas jadi tentara. Ada juga yang dulunya sering gak bahasa terus dihukum. Gedenya jadi menteri luar negeri, karena dia anak presiden makanya jadi menteri luar negeri. Terus ada juga nih yang dulunya sering banget tidur di kelas, gedenya jadi direktur, sukanya tidur jadi direktur. Iya jadi direktur, tapi dalam mimpi. Iya, terus sedikit cerita dari saya. Ini real life ya. Saya tuh sudah hidup di lingkungan pesantren selama tiga setengah tahunan lah ya. Dan selama saya hidup di lingkungan pesantren tersebut, saya tuh memegang sebuah prinsip. Ada 4 prinsip. Pertama tuh dipaksa, kedua terpaksa, terus yang ketiga terbiasa. Metal. Enggak, serius, ada 4. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, jadi luar biasa. Dan jujur, aslinya saya tuh sekarang tuh maju stand up comedy itu terpaksa. Tapi karena dari terpaksa, jadi dipaksa, terpaksa, terbiasa, terpaksa, jadi luar biasa. Kayak gini sekarang bisa maju semaksimal ini karena dipaksa. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.